Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini kami akan bacakan penjelasan tentang hikmah diasingkan. Mungkin kalau pakai bahasa sekarang ya lagi ngetren, yaitu dikarantina atau diisolasi. Tetapi yang mengasingkan, yang mengkarantina, yang mengisolasi adalah Allah. Jadi diasingkan, dikarantina atau diisolasi itu merupakan salah satu terapi untuk mendidik hamba Allah agar dia menjadi hamba yang kuat dan bisa memberi manfaat di tengah-tengah masyarakat. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, mata auhasaka, ketika Allah membuat kalian tidak nyaman, min khalqihi, dari makhluknya. Jadi kalau suatu saat kita sebagai makhluk sosial yang biasanya nyaman, enak berkumpul bersama teman, tiba-tiba ngumpul bersama teman itu tidak nyaman, tidak enak. Sebabnya bisa macam-macam. Bisa sebab itu dari diri kita atau dari orang lain. Maka ketahuilah bahwa yang dengan itu annahu yuridu ayyaftaha laka babal unsi bihi. Allah menginginkan untuk membukakan pintu kenyamanan bagi kalian, yaitu nyaman bersama Allah. Jadi kalau biasanya kita nyaman kumpul bersama orang banyak, sekarang oleh Allah dibikin nyaman kumpul bersama Allah. Kalau kemarin-kemarin ngobrol bersama teman itu mengasihkan, sekarang justru malah terasa gelisah, merasa tidak ada manfaatnya. Sebaliknya ketika dia sedang berzikir, bertafakur, terlebih di saat yang sunyi sepertiga malam terakhir, itu dia merasakan kenyamanan, merasakan kenikmatan, merasakan kedamaian. Nah, jadi ketika Allah membuat kita tidak nyaman di tengah-tengah masyarakat, itu hendaknya kita tahu bahwa yang dengan itu merupakan salah satu cara Allah agar kita merasa nyaman bersama Allah. Salah satu kebiasaan Allah ketika ingin agar hambanya merasa nyaman dengannya, maka hamba itu diasingkan dari makhluk. Kemudian setelah dia diasingkan, itu selama dalam masa pengasingan oleh Allah diberikan aneka macam anugerah yang bersifat rohani, mendapatkan ketentraman, kenyamanan, dan kebahagiaan. Setelah hatinya penuh dengan anugerah-anugerah ilahiyah, maka kemudian oleh Allah dikembalikan lagi di tengah-tengah masyarakat. Untuk apa? Untuk menebarkan rahmatnya Allah. Kemarin yang kita contohkan itu seperti orang yang menyalakan lilin. Kalau kita menyalakan lilin, kemudian
lilin baru nyala terus tidak kita lindungi dari tiupan angin, maka lilin itu akan mati karena nyalanya masih kecil. Maka harus kita lindungi dari tiupan angin, kita asingkan, kita bawa di ruangan yang di situ tidak ada tiupan angin. Berbeda halnya ketika lilin itu sudah berubah menjadi kobaran api kayu bakar. Lilin yang kecil itu apinya kita sulutkan di tumpukan kayu bakar, maka api yang tadinya kecil berubah menjadi besar, berkobar-kobar. Nah, kalau apinya sudah besar seperti itu kalau kena angin bukannya mati, tapi justru malah semakin membesar. Begitu juga dengan kondisi rohani manusia. Ketika masih labil, ya, kok kemudian dia tetap ada di tengah-tengah masyarakat, maka dikhawatirkan cahaya rohani itu akan mati, akan padam, terpengaruh oleh keburukan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Maka harus diamankan dengan cara diasingkan. Selama masa pengasingan itu diberikan anugerah-anugerah rohani, kemudian cahayanya semakin besar, hatinya penuh dengan anugerah ilahiyah, maka kemudian oleh Allah dikembalikan lagi di tengah-tengah masyarakat. Ketika dia kembali ke masyarakat, kondisinya sudah berubah. Kalau kemarin itu kalau kena angin mati, sekarang kalau kena angin justru malah semakin membesar. Dan itulah yang dilakukan Allah terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu pada mulanya dari kecil ya hidup di tengah-tengah masyarakat, ya, dari kecil hidup di tengah-tengah masyarakat. Namun saat mendekati usia 40 tahun itu Nabi Muhammad sudah mulai gelisah menyaksikan perilaku masyarakat jahiliyah. Walaupun saat itu Nabi Muhammad tidak terpengaruh, tapi gelisah, tidak nyaman. Ya, kumpul bersama masyarakat Quraisy, suku Quraisy itu tidak nyaman. Padahal mereka itu adalah saudaranya, kerabatnya, orang-orang dekatnya, tapi tidak merasa nyaman. Maka setelah Nabi Muhammad menikah dengan Ibu Khadijah, kemudian Nabi punya kebiasaan menyendiri uzlah di Gua Hira. Nah, setelah Nabi melakukan uzlah di Gua Hira, kemudian dapat anugerah ilahiyah, yaitu ditemui malaikat Jibril, disampaikanlah wahyu dari Allah. Nabi Muhammad diangkat jadi seorang rasul. Setelah Nabi Muhammad jadi rasul, maka aktivitas menyendiri ini dihentikan. Ya, aktivitas menyendiri itu dihentikan. Setelah Nabi Muhammad dapat wahyu itu sudah tidak pernah ke Gua Hira lagi. Kenapa? Karena tugasnya adalah menyampaikan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat, menebarkan rahmat di tengah masyarakat. Jadi terapi dengan cara diasingkan itu merupakan cara Allah, ya, mendidik hambanya, terutama hamba-hamba pilihan, ya, yang kemudian metode seperti ini ditiru oleh orang yang melakukan pengobatan. Ketika terjadi penyakit yang rawan menular, maka yang sakit itu harus diisolasi, diasingkan, dikarantina. Nah, selama diasingkan, dikarantina itu dia dikasih vitamin, dikasih obat agar dia punya imun yang kuat. Nanti kalau imunnya udah kuat, dia dikembalikan lagi di tengah masyarakat. Itu metode pengobatan jasmani. Nah, dari dulu di kalangan ulama-ulama tasawuf sudah mengenal metode pengobatan rohani, yaitu dengan cara diasingkan. Nah, bedanya kalau dulu Nabi diasingkan di Gua Hira, maka generasi ulama
itu cara didik santrinya tidak diasingkan, disuruh menyendiri di tengah hutan atau di tengah gua, tidak. Tapi istilahnya menjalani suluk. Ya, suluk itu dia dididik oleh seorang guru besar di sebuah pesantren dalam waktu tertentu, ya, sekitar 40 hari, ada yang lebih. Dia tidak boleh melakukan hubungan dengan orang luar selama 40 hari itu. Nanti kalau udah lulus, dia dipersilahkan terjun di tengah-tengah masyarakat. Nah, ketika dia terjun di masyarakat itu kondisi rohaninya sudah kuat. Sudah bukan lilin kecil lagi, tapi sudah kobaran api. Sehingga kalau kena tiupan angin bukannya mati, tapi justru malah semakin membesar. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Summa idza fataha. Kemudian ketika Allah telah membuka laka pada kalian atau untuk kalian, babal unsi, pintu merasa nyaman, wa tasawwaqta, dan kalian rindu, ila hadratil qudusi, untuk bertemu dengan Allah. Summa atlaqo, kemudian Allah melepaskan atau Allah menggerakkan lesanaka, mulutmu, bitolabiha, untuk mendapatkan bisa hadir di hadapan Allah. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu, bahwasanya Allah itu yuridu, menginginkan, ayyaftaha, membuka laka untukmu, babaha, pintu untuk bisa hadir di hadapan Allah. Demikian, ketika kita sudah merasa nyaman bersama Allah dan kita ingin selalu bersama Allah, rindu untuk selalu sowan hadir di hadapan Allah. Kemudian lesan kita, mulut kita ini oleh Allah digerakkan, dimaukan untuk berdoa, dimaukan untuk meminta. Maka yang dengan itu menandakan bahwa Allah akan memberi permintaan kita. Dengan bahasa sederhananya itu begini, Pak. Kalau Allah menggerakkan mulut kita untuk meminta, itu tandanya Allah mau memberi. Jadi sebelum mulut kita bergerak untuk meminta kepada Allah, itu keinginan Allah untuk memberi itu lebih dulu, ya, lebih dulu. Allah ingin memberi sesuatu kepada fulan, tapi si fulan ini diem aja. Maka kemudian oleh Allah si fulan ini mulutnya dimaukan untuk meminta. Akhirnya si fulan itu meminta, begitu fulan meminta, akhirnya oleh Allah diberi. Nah, ini salah satu adab ketika kita berdoa. Ya, salah satu adab ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwa doa kita itu diijabah oleh Allah. Tandanya diijabah apa? Kita oleh Allah dimaukan untuk berdoa. Jadi pandangan ulama tasawuf itu memang beda dengan pandangan ulama syariat. Ya. Kalau ulama syariat itu kebalikannya. Kalau kamu kepingin dapat ampunan Allah, maka kamu harus istighfar. Gitu ya. Kalau kamu istighfar, maka baru dapat ampunan Allah. Tapi kalau ulama tahu tidak seperti itu. Tandanya kamu dapat ampunan itu kamu dimaukan istighfar. Maka setiap kali mulut kita mengucapkan astaghfirullahaladzim, itu menandakan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kalau memang Allah tidak ingin mengampuni dosa kita, mulut kita tidak akan digerakkan untuk mengucapkan istighfar. Begitu juga permohonan-permohonan yang lain. Jadi Allah itu maha baik, ya. Allah itu maha baik. Allah pengen memberi, tapi pemberiannya itu baru diserahkan kalau hambanya mau meminta. Nah, si hamba ini diem saja, tidak mau minta. Akhirnya oleh Allah dipaksa mulutnya agar bergerak, dia mau meminta. Setelah minta baru diserahkan. Padahal sebelumnya memang sudah disediakan.
anugerah ini untuk si fulan, tapi baru saya serahkan kalau si fulan mau meminta. Nah rupanya si fulan tuh diem saja, ya diem aja. Akhirnya suatu hari si fulan ini menghadapi satu kejadian, dia kepepet, akhirnya dia minta kepada Allah, kemudian oleh Allah diserahkan. Jadi kondisi kepepet yang memaksa kita untuk mulut kita berdoa, yang memaksa mulut kita untuk minta kepada Allah, itu sesungguhnya juga merupakan skenario Allah, cara Allah memberikan sesuatu kepada hambanya. Nah, fa'idha aroda, bentar. Kama asaro ila dzalika, yang demikian ini sebagaimana diisarahkan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Mata atlaqo, ketika Allah menggerakkan lesanaka mulutmu bitolabi untuk meminta, fa'lam maka ketahuilah annahu bahwasanya Allah itu yuridu menginginkan ayyutiyaka untuk memberimu. Jadi nasihat Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, ketika Allah menggerakkan mulutmu untuk meminta, maka ketahuilah yang demikian itu merupakan bukti bahwa Allah ingin memberikan sesuatu. Nah, jadi Allah ingin memberikan sesuatu pada kita, tapi Allah menyerahkannya nunggu kalau kita sudah mau meminta. Sebenarnya sudah mau diberikan, ya sudah mau diberikan, tapi belum diserahkan. Nah, baru diserahkan kalau si hambanya ini meminta. Nah, rupanya si hamba tadi tidak segera meminta, diam saja. Akhirnya Allah dipaksa mulutnya bergerak, ngomong, minta kepada Allah. Akhirnya oleh Allah diberikan. Li'anal haqqa ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu ja'ala telah menjadikan at-tolaba meminta, Allah jadikan sababan satu bagian sebab minal asbabi dari beberapa sebab. Jadi meminta, berdoa itu merupakan salah satu sebab Allah memberi. Ya. Bukan satu-satunya sebab Allah memberi, tapi salah satu sebab Allah memberi. Karena memang tergantung makomnya, ya. Tergantung makomnya. Dulu di awal kajian kitab Al-Hikam, manusia dalam menerima anugerah Allah itu dibagi jadi dua. Ada makom asbab, ada makom tajrid. Ya. Makom asbab itu seseorang yang baru mendapatkan pemberian Allah kalau dia menjalani sebab, menjalani ikhtiar. Sedangkan makom tajrid itu tidak perlu menjalani ikhtiar, tidak perlu menjalani asbab, tapi justru Allah yang mengantarkan pemberian tadi kepadanya. Contoh gampangnya seperti halnya ketika kita diundang di sebuah resepsi pernikahan. Kemudian yang punya hajat itu membagi tamunya menjadi dua kelompok. Yang satu tamu VIP, yang satu tamu biasa. Ketika tamu sudah datang, kemudian tiba gilirannya makan, itu perlakuan tuan rumah atau yang punya hajat beda, Pak. Untuk tamu biasa, ya, itu makanannya sudah disediakan, tetapi suruh ngambil sendiri sesuai dengan selera dia. Sudah disediakan, tapi suruh ngambil sendiri. Itu namanya makom asbab. Kalau dia tidak ngambil sendiri, walaupun sudah disediakan makanan, dia tidak bakalan makan. Ya, harus ngambil sendiri. Itu namanya ikhtiar. Nah, beda dengan makom tajrid. Makom tajrid itu tamu istimewa. Itu ada tempatnya khusus. Ya. Kemudian ketika tiba saatnya makan, dia tidak perlu ngambil. Piring sudah tersedia di depannya. Bahkan di situ oleh tuan rumah sudah disediani pelayan. Bapak mau minum apa, bapak mau makan apa, pelayannya yang bekerja. Itu makom tajrid namanya, ya, di VIP. Ya. Nah, kemudian yang juga perlu kita pahami bahwa yang menentukan siapa tamu biasa dan siapa tamu VIP itu yang punya
hajat, tuan rumah. Begitu juga yang menentukan siapa yang makomnya asbab maupun makomnya tajrid itu juga Allah, bukan kemauan kita. Gitu deh ya. Kalau kemauan kita jangan-jangan kita semuanya maunya makom tajrid. Padahal Allah menghendaki kita ini makomnya makom asbab. Nah, jadi untuk mendapatkan karunia yang sudah Allah sediakan, kita harus melakukan ikhtiar, melakukan asbab, yaitu ngambil sendiri. Kecuali kalau suatu saat kita oleh Allah ditempatkan di makom tajrid, kita tidak usah ngambil, tapi oleh Allah malah diantarkan melalui pelayannya. Nah, kemudian ya, doa itu bagian dari ikhtiar. Doa itu bagian dari asbab. Selama ini di masyarakat itu ada pemahaman yang keliru. Kita sering dapat nasihat, jadi orang itu jangan doa aja, ikhtiar sana loh. Nah, gitu ya. Jangan doa aja, ikhtiar sana. Padahal doa itu juga bagian dari ikhtiar. Ya. Nah, pemahaman masyarakat awam dikiranya namanya ikhtiar itu ya kerja. Kalau tidak kerja namanya bukan ikhtiar. Padahal doa itu juga bagian dari ikhtiar. Itulah. Ud'uni astajib lakum. Ya. Jadi li'anal haqqa ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala ja'ala tolaba menjadikan doa, berdoa Allah jadikan sebab minal asbabi dari beberapa sebab. Fa'idha aroda, maka bila Allah menginginkan ayan jaza untuk berlanjut lil abdi bagi hamba sesuatu sabako yang telah berlalu bagi si hamba, fataha maka Allah membukakan lahu untuk si hamba fihi untuk mendapatkan sabako, ya, membukakan babat tolabi pintu meminta. Jadi sebenarnya begini Pak, ya, sebelum Allah menciptakan manusia, rizki manusia itu sudah Allah sediakan. Di orangnya belum diciptakan itu rizkinya yang akan diberikan itu sudah disiapkan. Nah, kemudian kapan rizki itu diserahkan kepada hamba? Ketika si hamba itu sudah menjalani ikhtiar, menjalani asbab yang salah satunya yaitu berdoa. Nah, ada juga yang anugerah atau rizki yang kita dapatkan tanpa melalui ikhtiar, yaitu rizki yang kita dapatkan waktu kita masih di dalam perut ibu kita. Nah, ketika kita masih dalam perut ibu kita itu kita belum bisa berdoa, belum bisa bekerja, tapi tiap hari dapat rizki dari Allah melalui orang tua kita. Begitu juga ketika kita lahir, ya, kita belum bisa makan makanan yang kasar, belum punya gigi, Allah kasih rizki air susu ibu, ya, dan seterusnya. Jadi itu pemberian Allah yang sudah Allah tetapkan sebelum kita ada, dan Allah berikan tanpa harus kita menjalani ikhtiar atau asbab. Tapi nanti ketika kita sudah dewasa, sudah bisa kerja, sudah bisa berdoa, untuk mendapatkan karunia dari Allah, ada sebagian yang syaratnya itu dia harus menjalani ikhtiar atau menjalani asbab, yaitu berdoa. Jadi sekali lagi berdoa itu bagian dari ikhtiar. Ya, jangan dikira kalau orang berdoa terus berarti tidak ikhtiar. Ya, doa itu ikhtiar, bukan hanya kerja, doa itu juga ikhtiar. Nah, fa idza hasala minhu talaba hasala dzalikal ladzi kusimalau fil azali. Maka ketika Bapak berdoa minta apa gitu ya, kemudian berhasil mendapatkannya, maka apa yang Bapak dapatkan itu memang yang sudah ditetapkan oleh Allah di zaman azali. Ya. Jadi ketika Bapak berdoa kemudian berhasil mendapatkan apa yang Bapak minta, maka apa yang Bapak dapatkan itu memang sesuatu yang sudah Allah bagi, sudah Allah tetapkan sebelum kita ada. Idharon li hikmatihi, yang demikian itu untuk menampakkan hikmahnya Allah, wa ihfa'an li qudratihi, dan untuk menyembunyikan
kuasa Allah, wa taqtiyatan lisyri, dan untuk menutupi rahasianya Allah. Nah, fatu'a'u, maka doa itu min jumlatil asbabi al-adiyati. Doa itu bagian dari sebab yang berlaku. Ya, jadi doa itu merupakan sebagian dari sebab yang berlaku. Kal harsi, seperti halnya orang bercocok tanam. Kalau bapak pengen panen, maka asbab yang harus bapak lakukan adalah bercocok tanam. Karena adatnya biasanya yang panen itu hanya yang menanam. Kalau bapak nggak mau nanam, ya jangan berharap untuk panen. Ya, maksudnya gitu. Ya. Kemudian wadawai, berobat. Nah, adat yang Allah tetapkan untuk mendapatkan kesembuhan itu seseorang harus berobat. Walaupun sesungguhnya nanti yang menyembuhkan bukan obat, yang menyembuhkan adalah Allah. Tapi adat yang Allah tetapkan, asbab yang harus dilakukan oleh seorang yang sedang sakit jika dia ingin sembuh, dia harus menjalani syariat dalam bentuk berobat atau berdoa mohon kesembuhan. Ya. Di berdoa itu juga ikhtiar, berdoa itu juga asbab. Ya. Wa tazwiji fil waladi. Begitu juga ketika bapak kepingin punya anak, ya, pengen punya anak kandung, maka asbab yang harus bapak lakukan apa? Ya harus menikah, dan menikahnya dengan orang yang lawan jenis. Kalau menikah dengan sama jenis LGBT ya tidak bisa punya anak. Ya. Jadi nggak mungkin orang bisa punya anak kandung kalau dia tidak menjalani pernikahan. Kalau keturunan mungkin iya punya, tapi keturunan dengan anak itu beda loh Pak. Ya, dalam kajian ilmu fikih, keturunan dan anak itu beda. Ya. Jadi anak itu statusnya lebih tinggi daripada keturunan. Karena untuk mendapatkan anak yang sah itu harus melalui proses pernikahan yang sah. Kalau tanpa nikah kemudian punya anak itu namanya bukan anak, itu keturunan. Keturunan. Beda Pak, itu dalam hukum fikih beda. Jadi untuk mendapatkan anak harus melalui proses pernikahan. Setelah nikah dengan sah, kemudian baru bisa punya anak. Tidak nikah kok punya anak itu namanya bukan anak, itu keturunan. Memang benar itu secara DNA keturunan dia, tapi bukan anaknya secara hukum. Nah, fil waladi, dalam menghasilkan anak, dan lain-lain. Jadi doa itu salah satu sebagian dari sebab yang berlaku. Sebagaimana orang yang pengen panen harus menanam, yang pengen sembuh harus berobat, yang pengen punya anak harus menikah terlebih dahulu. Wa kullu dzalika sabaqat bihil masyiatu wa nafadha bihil qada'u wal qadaru. Nah, semuanya itu sebenarnya sudah Allah tetapkan sebelum kita semua itu ada. Di zaman sebelum Allah menciptakan alam semesta itu diistilahkan dengan zaman azali. Ya, zaman azali. Zaman azali itu yang ada baru Allah sendiri. Allah belum menciptakan alam semesta. Nah, apa yang dilakukan Allah di zaman azali itu? Membuat program. Nah, kita aja yang membuat program. Itu bahasa tauhidnya disebut qadha. Kemudian nanti pelaksanaan dari qadha itu namanya qadar. Ya. Jadi pelaksanaan dari program itu namanya qadar. Maka salah satu rukun iman yang keenam, kita harus percaya pada qadha qadarnya Allah. Ya. Di qadha itu programnya, qadar itu pelaksanaannya. Nah, qadarnya ini tidak akan menyimpang dari qadhanya, Pak. Ya. Qadarnya ini tidak ada yang menyimpang dari qadhanya Allah. Semua yang terjadi di alam semesta hingga saat ini dan seterusnya itu tidak ada yang menyimpang dari qadhanya Allah. Hari ini kita ngapain itu sesuai dengan catatannya Allah. Cuma kita tidak tahu catatannya kan. Bahwa jam sekarang detik ini kita sedang ngaji, itu memang catatannya ya seperti itu. Ya, catatannya seperti itu. Ya. Di semua yang terjadi di alam semesta ini, besar maupun kecil, itu semuanya terjadi berdasarkan qadhanya Allah. Setelah terjadi disebut qadar. Nah,
Fama baqiya at-tu'a'u illa idharon lil faqoti. Maka Allah mensyariatkan doa, ya, Allah menyuruh kita berdoa. Itu apa tujuannya? Adalah untuk menampakkan bahwa kita ini sebagai hamba, kita ini butuh sama Allah. Supaya kita sadar kalau kita ini butuh sama Allah, maka kita disuruh minta. Padahal tanpa minta pun sudah Allah kasih. Cuma kalau kita tidak minta terus Allah kasih, kan kita jangan-jangan tidak sadar kalau kita ini hamba. Ya. Supaya kita ini tampak bahwa kita ini benar-benar hambanya Allah, maka untuk mendapatkan sesuatu dari Allah, oleh Allah disuruh minta. Wa ibqa'an li rasmil ubudiyati, yaitu untuk menetapkan status kita sebagai hamba. Salah satu tandanya kalau kita itu hamba, kita ini suka meminta. Ya. Jadi bagi orang-orang yang mencintai Allah, Pak, ketika dia berdoa, itu targetnya bukan berhasilnya apa yang dia minta, bukan itu, tetapi targetnya, tujuannya dengan berdoa ini saya menunjukkan di hadapan Allah bahwa saya itu hambanya, supaya kita diakui sebagai hambanya, gitu loh. Karena kalau orang itu tidak pernah minta, jangan-jangan karena memang dia gengsi sebagai hamba. Nah, ada yang gengsi, ada yang malas, ada yang nggak ngerti. Tapi sekali lagi, ya, bagi orang yang telah mencintai Allah dan kenal Allah, dia kalau berdoa itu targetnya bukan diberikannya apa yang dia minta, tapi dengan berdoa itu dia menunjukkan di hadapan Allah bahwa aku ini hambamu ya Allah, aku ini minta-minta kepadamu, aku bergantung kepadamu karena aku ini hambamu, supaya status sebagai hamba ini tidak hilang. Nah, la tolaban li husuli malam yakun, bukan untuk mendapatkan apa yang tidak ada. Ya, ingat ini ya, supaya kita kalau berdoa itu tujuannya benar. Supaya kalau kita berdoa tujuannya benar, jangan sampai keliru. Harus dipahami bahwa sebelum kita ada itu Allah sudah bikin program, bikin kodok bahwa Allah akan bagi-bagi rizki kepada seluruh hambanya. Semuanya akan mendapatkan sesuai jatahnya masing-masing. Nah, pemberian Allah itu ada yang Allah serahkan tanpa kita harus melakukan ikhtiar, tanpa harus berdoa dan bekerja, tapi ada juga pemberian itu baru Allah serahkan kalau kita sudah menjalani asbab atau ikhtiar. Nah, salah satu asbab atau ikhtiar itu adalah berdoa. Maka kalau Allah menggerakkan mulut kita untuk berdoa, itu pertanda bahwa Allah akan memberi. Karena yang menggerakkan mulut kita untuk berdoa itu juga Allah. Bukan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan jatahnya. Jadi kalau Bapak selama ini banyak berdoa kemudian merasa tidak berhasil, itu barangkali ya, karena yang Bapak minta itu memang bukan bagian Bapak. Ya, yang Bapak minta itu bukan bagian Bapak, sehingga tidak dapat. Ya, misalnya Bapak berdoa pengen jadi bupati misalnya, terus ternyata nggak jadi. Ya, bisa jadi itu karena memang di kodok-kodoknya tidak ada kodok untuk Bapak bahwa Bapak akan jadi bupati, sehingga walaupun Bapak meminta untuk jadi bupati dengan mengerahkan orang untuk semuanya mendoakan, ya tetap nggak dapat. Kenapa? Kodoknya Allah tidak ada. Ya, gitu loh. Ya. Jadi berdoa itu sebenarnya hanya sekedar untuk ngambil bagian, bukan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak ada. Di apa yang kita dapatkan itu memang sudah Allah tetapkan. Sebelum kita ada itu sudah Allah tetapkan, kita tinggal ngambil. Nah, maka yang kita ambil, yang kita dapatkan itu memang sudah menjadi jatah kita. Kalau bukan jatah kita, walaupun kita minta tidak bakalan diberikan. Kenapa tidak diberikan? Karena memang bukan jatah kita. Cuma masalahnya kita tidak tahu mana yang jatah kita, mana yang bukan. Nah, maka kadang-kadang kita juga suka minta yang ternyata apa yang kita minta itu bukan jatah kita. Ya, la tolaban li husuli malam yakun. Jalla hukmul azali ayyudofa lil asbabi wal ilali. Ketika Allah membuat kodok, ya, itu tidak ada
siapapun yang bisa mengintervensi Allah. Allah Maha Kuasa. Terserah nanti akan memberi apa kepada siapa dan memberikannya kapan, seberapa, itu semuanya hak prerogatifnya Allah. Kita tidak bisa memaksa Allah. Ya Allah, saya sudah minta sekian kali kok belum dikabulkan. Ya Allah, saya sudah dari dulu minta ini kok belum dikabulkan. Tidak bisa kita memaksa Allah. Ya. Jadi Allah memberi bukan karena kita bisa memaksa Allah, merengek-rengek, tidak. Allah tetap hanya memberikan kepada kita sesuai dengan jatah kita. Tidak akan memberikan yang bukan jatah kita. Nah, yang tahu jatah kita itu ya hanya Allah.